Kita pakai pola pikir terbalik. Jadi kalau misalnya kita mau nyari bearish divergence gimana? Artinya kita cari exponential moving average-nya yang candlestick-nya harganya di atas. Terbalik gitu loh. Iya, pokoknya ini karena di awal tadi kita udah menyebutkan bahwa ini adalah menyimpang dan kebalikannya. Jadi ditanamkan dalam pikiran kalian kalau misalkan konsepnya mau nyari ini ya kebalik-kebalik aja gitu, kebalikannya gitu ya teman-teman semuanya. Semoga dipahami dan nggak makin bingung ya, karena ini masih basic banget dan kita bakalan kupas satu persatu. Oke, tadi Mas Joshua juga sudah menyebutkan ada dua jenis nih teman-teman semuanya, ada reguler dan ada hidden. Nah, perbedaannya dari kedua jenis ini sebenarnya apa sih, Mas? Yang paling kelihatan itu kalau hidden itu kalau ini kan kita cari dia berubah arahnya di mana gitu ya. Ketika terbentuk apa. Kalau yang hidden itu lebih ngarah tanda daripada kelanjutan tren. Jadi dia bukan menyimpang. Jadi kayak dia suatu tanda bahwa ini ada lanjutan tren. Tapi bentukannya terbalik sama yang tadi. Menyimpang juga ini divergence-nya. Cuman bedanya kalau bullish divergence nih ya. Hidden bullish tuh ini ke atas. Kalau tadi kan ini ke bawah. Kalau ini ke atas yang harganya. Kalau yang oscillator ya ini ke bawah. Ke bawah. Kenapa terus ya berarti? Iya, ini ke bawah. Kalau yang tadi bullish ini begini, satu begini kan. Kalau yang ini terbalik. Tinggal dibalik aja. Satu ini begini, ini begini. Cuman terbalikan daripada bullish divergence. Gitu loh. Cuman bedanya ini fungsinya buat tahu nih, ada indikasi bahwa dia ada peluang untuk melanjutkan polanya lagi. Pola di mana apa? Kalau dia bergerak bullish ya bergerak bullish, seperti itu. Kalau mau dikasih gambar lebih baik sih, soalnya orang pasti pada bingung kalau biar teman-teman juga nggak ngawang-ngawang gitu, Mas. Iya, boleh. Kita langsung ke hidden bearish divergence. Kita putar kamera lagi ya. Oke, teman-teman siap ya. Kita akan belajar pokoknya di sore hari ini. Oke, kita bahas. Ini kita bahas dari hidden dulu. Hidden bearish divergence. Kenapa ini disebut dengan hidden? Itu kan dia pertanyaan. Karena ini sebenarnya orang pada bilang sebut hidden. Pertama kan ini karena kelanjutan tren. Tapi itu nyarinya jauh lebih rumit untuk seorang trader pemula sebenarnya untuk cari hidden ini. Karena agak tricky nyarinya. Dia nyarinya di mana? Kalau tadi kan nyari di ujung tuh ya. Kalau dia nyarinya tuh di tren yang lagi berlangsung, makanya ditandain seperti ini nih. Tren lagi kelihatan apa? Tren bearish. Kita nyari di mana? Nyari di tren-tren bearish ini. Nanti kalau kita hubungkan misalnya dari sini ke sini, adakah terbentuk oscillator yang seperti ini? Ke arah atas, kebalikan daripada bearish divergence yang tadi. Kalau bearish divergence tadi gimana? Kalau bearish divergence yang tadi gini kan? Dari saat ini ke sini kan? Kalau itu terbalik aja, pikirnya terbalik. Kalau ini ngarahnya ke bawah, lebih bawah lagi V-nya, V yang lebih rendah atau lower swing high lah bahasa trader yang biasa dipakai. Ini swing high, ini lower swing high. Ini dari tren penurunan kita garis tarik ke bawah. Kalau yang ini dari ujung oscillator yang udah crossing ini kita tarik dari ujungnya ke atas kanan. Biasanya kalau kebentuk kayak gini menandakan apa? Menandakan bahwa tren bearish yang berlangsung mungkin akan berlangsung lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Kayak gini, misalnya terbentuk di sini. Kita tarik garis kan ke sini, terus ternyata di oscillator juga bentuk begini. Dia lebih lanjut lagi, makanya di sini ada lagi garis warna hitam. Bisa nyampe mana nih? Bisa nyampe mungkin lebih lanjut lagi di bawah daripada garis yang bisa jadi titik support swing low di sini, kayak gitu. Nah ini untuk yang hidden bearish divergence, tentu ada yang bullish dong. Kita kan nyarinya tren yang bullish, kalau tren yang bearish kita tahu mau turun lagi kan buat apa kita cari sebenarnya? Itu untuk pengetahuan, supaya menghindari mungkin ya. Kita kan selalu di sini kan nggak bisa short sell, kita bisanya long position. Nah kalau misalnya bicara tentang bullish divergence, itu bedanya sini kita nyarinya di mana? Ketika dia bergerak di atas exponential moving average yang kita setting lah biasa, misalnya kita anggap kalau di 200 biasa umumnya dia tuh bergerak dalam tren bullish. Kemudian kalau kita lihat di sini kok kita nyarinya gimana? Beda sama yang tadi. Kita nggak nyari di ujung-ujung, kita nyari ketika tren berlangsung. Kalau di sini tren berlangsung nih, kita tarik nanti dari swing low sini ke swing low gini atau titik V. Tadi bentuknya kelihatan kok kayak V. Nanti ada contoh sama kayak gimana. Ini V juga kita tarik dari kiri ke kanan, set ke atas. Kalau tadi kan terbalik ya. Kalau tadi tariknya ke bawah, ke atas. Kalau ini terbalik. Ini kita pikiran cuma dibalik-balik doang sebenarnya. Ini dibalik satu kanan, nanti oscillatornya yang dari bawah ini ke bawah sini. Oh, tapi sama satu lagi ya. Ingat
yang membedakan bearish divergent dan bullish divergent, penarikan dari yang tadi. Kalau kalian perhatikan adalah, kalau di sini, kalau kita bicara tentang swing low, swing high, gitu-gitu kan ya, itu kita bicara tentang divergence yang bullish divergent. Perhatiin kalau slide sebelumnya nih, kalau kita lihat ya. Slide sebelumnya, ini kan, ya, di swing low kan, kelihatan kan, kita bicara tentang swing low. Ketika kita bicara tentang divergence, kita bicara tentang swing low atau V, yang bentuk bukan terbalik. Tapi kalau kita bicara tentang yang sebalikannya, atau kita bicara tentang pembalikan arah, atau pelanjutan daripada arah bearish, kita V-nya yang terbalik. Itu yang kelihatan biar nggak bingung. Jadi jangan sampai nanti satu narik di atas ini, satu narik di bawah. Kan jadinya, tahu-tahu ini divergence nih. Bukan, itu salah teknik artinya. Narik atas sama atas, bawah sama bawah gitu. Cuman arah bawah sama atasnya beda. Itu yang perlu diperjelas supaya nggak miskonsepsi. Nah, kalau yang ini tadi kan udah jelas ya, tadi ini ke atas, pemenuhannya di exponential favor 200, trend bullish. Kalau ini terbentuk, artinya ada kondisi di mana ada peluang mungkin dia melanjutkan daripada penguatannya lagi lebih lanjut. Makanya ini ada daripada pergerakannya naik ke atas lebih lagi. Itu tentang teorinya ya. Tapi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak kasih lihat yang contohnya. Contohnya gimana sih di real market? Kita kasih contoh juga sekalian. Jadi biar nggak banyak bolak-balik kamera, nanti langsung pertanyaan. Bolak-balik kamera kalian pusing kan? Teman-teman kalau misalkan kalian punya pertanyaan, nah ini kita kasih contoh. Tuliskan di kolom pertanyaan ya. Silahkan Mas Joshua. Iya boleh. Itu kita kasih contoh saham ITMG. Kita nyari hidden bullish divergence karena ini agak tricky, emang nyarinya agak susah. Juga butuh latihan. Gak ada yang namanya praktis. Itu juga perlu latihan. Nanti perlu ngumpulin data lagi. Kalian harus ngumpulin data banyak bullish divergence, dan jangan lebih nanti naiknya lebih tinggi daripada saya pakai strategi saya yang biasa kalau saya korporasikan. Bisa jadi kayak gitu kan? Nah, kayak gini nih kita lihat contohnya. Bayangkan kalau ketika ini bergerak dalam trennya tadi persis kayak contoh yang tadi, ini bergerak dalam tren bullish. Pergerakan di atas garis biru atau garis warna hitam ini yang terkesan, kalau lihat kan, artinya kan dia tren bullish. Artinya kita tinggal nyari apakah ada divergence-nya atau enggak. Kalian bisa dua cara. Pertama, kalau mau lebih gampang, saya sebenarnya lebih nyaranin ngelihat di bawahnya dulu. Lihat bawahnya dulu, ada nggak sih terbentuk kayak ke bawah ke sini? Kalau di sampai divergence ini, oh ada nih bentuk ke bawah. Oke, di atas ini kelihatan bentuknya mirip ke arah atas nggak? Dicari kan ini harus terbalik. Ini sama ini kan harus terbalik. Terus kalian baru nandain di sini cari. Kayak misal cari di sini lah, cari di sini, kalian tandain terus nih tanda V-nya. V1, V2, V3, kalian tarik satu-satu. Ini di sini ada nggak? Oh, di sini nggak ada. Oh, di sini ada nggak? Oh, di sini nggak ada. Itu terus-terusan nyarinya kayak gitu, cari-carinya. Nanti kalau lama-lama kalian bahkan nggak perlu kayak gitu. Nanti ngelihat chart di bawah, oh di sini. Nanti kalian bisa kayak gitu kok. Bener. Tapi butuh waktu lama. Jadi kayak bisa kayak tukang bangunan lah. Kayak kalau tukang bangunan kan, kalau udah pada jago kan, nggak perlu sampai ngukur banyak-banyak, tiba-tiba jadi aja rumahnya kan. Kalau kalian perhatiin kan cukup menarik ya. Kalau dibikin, kok bisa gitu kok. Itu karena pengalaman jelas. Pasti. Bener. Itu kan pada tinggi ya. Iya. Nah itu kalau ditarik ke sini, dari sini udah memenuhi standar tadi ya. Kalau ini hidden bullish divergence, ini bisa naik sampai mana ya Pak? Kira-kira tentu kita bisa jawab itu dengan menggunakan resisten yang terdahulu. Resistennya dari V terbalik ini kan. V terbalik ini, kalau kalian udah belajar swing high, kalian bisa cari tentang swing high. 1, 2, 3 atau ikut kelas Philip nantinya juga ada. 1, 2, 3 udah terpenuhi. V, kita tandain. Wah ternyata masih nembus. Artinya bisa nyampe kemana? Oh mungkin yang kedua lagi. Yang kedua masih nembus lagi. Artinya bisa lanjut lagi nembusnya. Sampai mungkin ketemu resisten yang bisa berubah arah. Mungkin nantinya terbentuk bearish divergence. Yang menandakan bahwa terjadinya pergantian arah. Kan tren itu nggak selamanya bullish, juga nggak selamanya bearish. Gitu loh. Tergantung daripada pergerakan daripada candlestick-nya. Nah, sekarang kita bicara udah yang bullish, kita harus bicara juga yang bearish. Hidden bearish yang kayak gimana sih? Sebentar, kita cari dulu contohnya. Ini ada hidden bearish. Oke. Ini pasti saham yang kalian sudah kenal dengan baik lah. Saham BBRI, ini contoh yang pernah terjadi di saham BBRI. Saham BBRI pun pernah mengalami tren bearish. Jadi pergantian tren itu hal yang umum di saham. Betul. Kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini ingat ya.
Dicarinya di mana? Dicari ketika trennya bearish. Ini udah terpenuhi ya. Ini bergerak di bawah garis biru bahwa trennya bearish di bawah exponential moving average 200. Jelas. Kalau kita lihat nih cara carinya, ini kita tandain jelas. Kalau yang ini kan tadi ini bisa jadi terbentuk nanti lagi di sini bisa. Ini kita tandain. Kayak di sini kan, di sini gerakannya sama, stokastik antara ini gerakannya ke bawah, ke bawah. Ya bukan dong, bukan divergence. Kita tandain lagi di sini. Kalau ini ternyata pas ditandain pertama kali, oh hoki langsung nemu. Oke. Maksudnya petanda jangan-jangan ada terjadinya peluang penurunan. Ini kita langsung nemu. Ini naik ke atas, ketika yang crossing ini kita tarik ke atas. Ini juga ketika V terbaliknya kita tarik dari yang tertinggi ke terendah, juga ngarahnya ke bawah. Ini artinya kan hidden bearish divergence. Artinya apa? Mungkin kita bisa berpikir kalau ada ini, artinya masih ada peluang untuk bearish dong. Kita tunggu dulu aja deh. Mungkin sampai dia bergerak di exponential moving average 200 lagi untuk daripada kita nyari-nyari pisau jatuh. Kalau bahasa trader banyaknya kayak gitu, nyari-nyari pisau jatuh kan. Nah, trend bearish kita lawan terus. Kalau kita lihat kan penguatan daripada trend bearish ini ya. Lihat ini berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari penguatannya. 1, 2, 3, 4, 5. Sangat tipis ya dibandingkan kalau trend bullish. Kalau lihat di sini aja deh, contoh yang sama. Ini berapa? Lama kan? Jauh lebih lama kan kenaikannya dibandingkan yang terjadi di sini. Itu yang disebabkan, makanya waktu itu kita pernah live tentang tren penting karena ini yang bisa kejadian. Kita lebih baik berenang tidak melawan arus. Lebih gampang kan? Bener. Oke. Mas, seru banget, tapi boleh dong kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, karena sudah banyak banget yang masuk dan perlu kita bahas satu persatu dulu ya. Sebentar aku pilih dulu. Oke. Nah, ini nih Mas, seru banget. Dari Bapak Gali _ Tanoyo, patokan bullish atau bearish divergence itu diambil dari indikator leading. Nah, gimana tuh Mas? Silakan Mas. Dari indikator apa dia bilang tadi? Dari indikator mana atau? Oh, diambil ya benar dari indikator leadingnya salah satunya bisa pakai stokastik atau MACD itu bisa. Biasa orang pakai itu untuk identifikasinya pertama. Itu kan harus tahu dulu tariknya daripada crossing yang terjadi bisa golden cross atau dead cross ya, itu kan tergantung daripada yang dipakai. Misalnya pakai stokastik di sini kan tarik di antara golden cross, kalau yang dari atas kan dead cross antara dead cross, golden cross sama golden cross, kayak gitu penarikannya. Kira-kira begitu sih itu jawabannya. Oke, semoga kemudian terjawab ya Bapak Gali Tanoyo. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Nah, ini mungkin ada beberapa teman kita yang sempat terlewati di pembahasan tadi awal. Jadi Kak Gorbi 88 menanyakan terkait apa yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan peluang divergence ya, terutama untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Yang harus diperhatikan baik-baik banget nih. Pertama, ada konfirmasi divergence-nya dulu kan. Divergence-nya kan tadi kita tarik dari swing high ke swing high atau swing low ke swing low disertai dengan oscillator-nya tadi yang bergerak berbeda, satu ke atas kah, satu ke bawah. Kalau yang tadi ada yang begini atas ke bawah, ini kan hidden ya. Yang hidden kan dia ada tanda kenaikan itu kan. Terus yang perlu diperhatikan itu kan, pertama kita cari dulu divergence-nya. Terus kita cari resistennya. Resistennya yang kira-kira dia bisa bergerak sampai mana sih resisten terjauhnya. Kayak contohnya itu bisa kita pakai contoh lagi kayaknya buat lebih jelas. Boleh. Contohnya kita pilih dulu bentar ya. Ini ada banyak contohnya, kita pilih dulu yang paling simple. Kalau ITMG lagi juga bisa. Contoh ini deh, boleh. Misalnya yang ITMG yang tadi. Kita kasih contoh aja biar gak ngebayang-bayang aja ya. Nanti pusing lagi. Ini kenapa nggak bisa diputar? Bentar ya. Oh ya, bentar. Aku close dulu ya. Nah, silakan. Nah, ini cara yang tadi aja, karena ini chart yang paling kelihatan ya daripada contoh yang saya sudah bikin. Kalau kita lihat yang tadi ya, ini kan tadi kita udah identifikasi nih. Ini namanya hidden bullish divergence. Karena ada kenaikan di sini dari V, kita tarik dari V pertama ke V kedua atau swing low, kita tarik ke atas, ditandai dengan dari sini ujung golden cross, kita tarik ke ujung golden cross lainnya, dia ke arah ke bawah. Ini artinya hidden bullish divergence yang artinya ada peluang untuk mengalami kenaikan kan yang tadi. Cara nentuin dia sampai mananya gimana? Kita bisa manfaatkan dengan
menggunakan resistennya di sini, resisten di sini sebagai area target yang tadinya ketika terbentuk di sini ya, kan terbentuk di swing low, artinya ini kan validnya ketika candle yang ini nih, candle yang satu hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4, candle keempat atau kelima dari ke bawah di sini kan, kita misalnya entry di sini nih, misalnya kita prediksikan mungkin bisa sampai resisten sini, itu bisa jadi area target. Kalau invalidasinya gimana? Atau area stop loss yang bisa dipakai? Bisa pakai swing low yang di sini, ujung daripada swing low yang terbentuk. Itu low-nya bisa dipakai sebagai area target atau di sini bisa dibilang kalau di sini support atau swing low-nya. Karena kalau kita lewat sini artinya kan udah nggak ada divergence lagi dong. Udah bisa jadi bentuk swing low baru dong. Artinya divergence-nya beda. Kenapa kita bisa pakai asumsi seperti itu? Kalau misalnya nanti kita udah nentuin nih, Pak, udah nentuin ternyata dia lewat lebih jauh lagi gimana? Ya kan udah ya gimana ya? Ini kan kita nggak mungkin bisa nangkep harga paling tinggi. Itu mimpi semua trader yang kadang mimpinya itu tidak bisa terwujud. Kita juga semua mau harga tertinggi, tapi kita maximize aja apa yang kita bisa ambil gitu loh. Apa yang dari ilmu yang kita punya dan juga dari hasil backtest yang kita punya gitu. Oke. Satu saham aja contohnya atau ada lagi barangkali Mas Jiswa? Ada sih sebenarnya, mau contoh lagi. Ada kok, sebenarnya ada contoh lagi. Sebentar, teman-teman kalau aku lagi misalkan nyari kalian itu. pertanyaan bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom question ya yang ada tanda tanyanya di bawah. Kita pakai saham batu bara lagi ya, karena lagi hits lah mungkin ya, lagi hits. Jadi kita kasih contoh yang hits aja. Ini yang baru terjadi loh. Ini benar-benar kalau dicek ini adalah yang baru terjadi daripada saham Adro. Ini baru lama lah terjadinya, masih agak fresh. Ini Adro ya. Iya. Itu ditandain, ini sekali ada yang nanya, ditandain swing low-nya kenapa? Ini biar orang-orang yang belum begitu paham cara penentuan swing low, mengerti swing low yang dimaksud di mana.